Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang hukum dagang dan hukum peradilan anak. Saya akan menjelaskan tentang pengertian hukum dagang. Hukum dagang adalah sebuah cabang hukum yang mengatur berbagai aktivitas yang berkaitan dengan perdagangan, baik antara individu, perusahaan, maupun antar negara. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan kepastian hukum dalam transaksi dagang dan hubungan bisnis. Kemudian, sejarah hukum dagang. Yang pertama adalah hukum dagang berkembang dari hukum adat perdagangan yang bersifat kebiasaan dan tidak tertulis. Yang kedua, pada abad ke-19, hukum dagang mulai sistematis dengan pengaruh dari Eropa, khususnya hukum dagang Belanda. Kemudian yang ketiga, di Indonesia hukum dagang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yaitu KUHD, yang disahkan pada 1847, yang masih berlaku meskipun terdapat perubahan dalam beberapa aspek. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya, yaitu membahas tentang ruang lingkup hukum dagang. Poin yang pertama adalah perjanjian perdagangan. Isi dari poin perjanjian perdagangan adalah kontrak jual beli, kontrak sewa menyewa, dan juga kontrak distribusi dan lain-lain. Poin kedua adalah organisasi bisnis, perusahaan dagang, PT, dan juga CV. Poin yang ketiga adalah sengketa dagang. Isi dari poin sengketa dagang adalah penyelesaian sengketa melalui arbitrase, mediasi, dan juga pengadilan. Poin yang keempat adalah hukum keuangan, yaitu pembayaran hutang piutang dan pembiayaan bisnis. Dalam poin ruang lingkup hukum dagang juga membahas tentang jenis-jenis hukum dagang, yaitu poin pertamanya adalah hukum kontrak yang mengatur tentang pembuatan dan pelaksanaan kontrak dagang. Poin kedua adalah hukum perusahaan, yaitu mengatur mengenai pendirian, pengelolaan, dan pembubaran perusahaan. Poin yang ketiga adalah hukum perikatan, mengatur hubungan hukum antara pihak yang terlibat dalam perikatan dagang. Poin yang keempat adalah hukum properti, mengatur hak milik atas barang dan properti yang digunakan dalam transaksi dagang. Dalam ruang lingkup hukum dagang juga membahas prinsip-prinsip hukum dagang. Poin pertamanya adalah prinsip kebebasan berkontrak, yaitu para pihak bebas menentukan isi kontrak selama tidak bertentangan dengan hukum dan moral. Poin keduanya adalah prinsip itikat baik, yaitu para pihak harus bertindak dengan itikat baik dalam menjalankan kontrak dan hubungan dagang. Poin yang ketiga adalah prinsip kepastian hukum, mengutamakan kepastian hukum agar kegiatan perdagangan berjalan lancar. Poin yang keempat adalah prinsip keadilan, yaitu memastikan tidak ada pihak yang dirugikan dalam perjanjian atau transaksi. Lalu ada tanggung jawab dalam hukum dagang, yaitu dibagi menjadi dua, sebagai pihak penjual dan pembeli. Tanggung jawab pihak penjual itu ada dua, menyediakan barang sesuai kesepakatan dan menjamin kualitas barang. Lalu ada tanggung jawab pihak pembeli. Yang pertama adalah membayar sesuai dengan harga yang disepakati dan menjaga barang yang telah diterima. Lalu penyelesaian sengketa dalam hukum dagang dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah litigasi atau pengadilan, di mana penyelesaian sengketa di pengadilan dengan prosedur yang baku. Lalu yang kedua adalah arbitrase, yang di mana penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan melibatkan lembaga arbitrase. Lalu yang ketiga adalah mediasi dan konsiliasi, di mana penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga yang netral untuk mencapai kesepakatan. Oke guys, kita masuk di hukum peradilan anak. Pengertian hukum peradilan anak adalah cabang hukum yang mengatur proses peradilan bagi anak yang berkonflik dengan hukum, dengan pendekatan yang berbeda dari peradilan orang dewasa. Nah, di sini fokus utamanya adalah restoratif justice dan rehabilitasi. Jadi bukan hukuman semata. Dan latar belakangnya ada perlindungan terhadap anak dalam sistem hukum, dimulai dari kesepakatan internasional seperti konferensi PBB tentang hak-hak anak. Dan ada hukum peradilan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.
Dan ada juga peradilan anak bertujuan untuk memberikan perlakuan yang lebih manusiawi, rehabilitatif, dan mendidik bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Nah, prinsip-prinsip hukum peradilan anak yang pertama ada kepentingan terbaik untuk anak. Jadi setiap keputusan yang diambil dalam peradilan anak harus memprioritaskan kesejahteraan dan perkembangan anak. Yang kedua, ada pemulihan atau restoratif justice, ini yang tadi ya, yaitu fokus pada upaya memperbaiki hubungan yang rusak akibat perbuatan pidana dan menghindari hukuman yang merugikan anak. Yang ketiga, ada perlakuan yang sesuai dengan usia. Nah, ini tuh jadi proses hukum harus mempertimbangkan usia anak dan tingkat perkembangan psikologisnya. Nah, yang keempat nih, yang terakhir, rahasia proses peradilan, yaitu proses peradilan anak harus dilakukan secara tertutup untuk melindungi privasi dan masa depan anak tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Yang pertama, tindak pidana ringan. Anak yang melakukan tindak pidana ringan, seperti melakukan pencurian kecil, dapat diberikan sanksi berupa rehabilitas atau pelatihan. Yang kedua, tindak pidana berat. Anak yang terlibat dalam tindak pidana berat, seperti melakukan pembunuhan atau perampokan, tetap diproses di pengadilan anak dengan pendekatan yang sesuai dengan usia dan karakter anak tersebut. Yang selanjutnya, proses peradilan anak. Yang pertama, penyelidikan. Polisi melakukan penyelidikan dengan memperhatikan perlindungan anak, termasuk hak untuk didampingi oleh orang tua atau pengacara. Yang kedua, penuntutan. Jaksa penuntut umum yang menangani anak harus memperhatikan status anak, memastikan bahwa semua hak anak dihormati. Yang ketiga, persidangan. Sidang dilakukan secara tertutup dan dihadiri oleh hakim yang telah terlatih dalam menangani kasus anak. Yang keempat, putusan. Hukuman atau keputusan yang diambil harus berbasis pada rehabilitas dan reintegrasi sosial anak. Selanjutnya, perlindungan hak anak dalam peradilan. Yang pertama, hak untuk didampingi pengacara. Anak berhak mendapatkan pendampingan dari pengacara yang memiliki kompetensi dalam hukum anak. Yang kedua, hak untuk mendapatkan rehabilitasi. Hukuman untuk anak lebih mengutamakan rehabilitasi daripada hukuman di penjara. Yang ketiga, hak untuk tidak dipenjara. Anak tidak boleh dipenjara dalam lembaga pemasyarakatan yang sama dengan orang dewasa. Selanjutnya, alternatif pembinaan anak. Yang pertama, pembinaan di lembaga khusus anak. Anak yang terlibat dalam tindak pidana dapat diberikan pembinaan di lembaga pendidikan atau rehabilitasi anak, bukan di penjara. Yang kedua, diversi. Upaya untuk mengalihkan perkara anak ke jalur non-pidana, misalnya melalui perdamaian atau mediasi. Yang ketiga, hukuman sosial atau community service. Anak dapat diberikan tugas untuk melakukan kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat sebagai pertanggungjawabannya. Oke, sekarang kita masuk ke diversi dalam sistem peradilan anak. Diversi adalah proses pengalihan penyelesaian perkara anak dari dua jalur peradilan pidana ke jalur non-pidana. Tujuan utamanya adalah untuk melindungi stigma sosial, untuk memberikan kesempatan bagi anak untuk berubah tanpa proses peradilan yang merugikan. Diversi dapat dilakukan melalui mediasi antara anak dan keluarga. Yang kedua adalah sistem permasyarakatan anak. Anak yang menjalani pidana tidak boleh dimasukkan ke dalam lembaga pemasyarakatan yang sama dengan orang dewasa. Yang kedua, lembaga pemasyarakatan anak (LPA) dirancang untuk memberikan pendidikan, pelatihan, dan rehabilitasi bagi anak yang terlibat tindak pidana. Yang ketiga, pembinaan yang diterapkan di LPA meliputi aspek psikologis, sosial, dan pendidikan. Dan yang terakhir adalah tantangan dalam hukum peradilan anak, di mana dibagi menjadi 3, yaitu pertama, keterbatasan fasilitas dan sumber daya. Terbatasnya lembaga pemasyarakatan anak yang khusus dan juga dukungan psikologis bagi anak. Lalu yang kedua adalah kurangnya pemahaman tentang hak anak. Masih banyak pihak yang belum sepenuhnya memahami pentingnya perlakuan yang sesuai untuk menghadapi anak yang sedang berhadapan dengan hukum. Lalu yang ketiga adalah stigma sosial terhadap anak yang terlibat kasus hukum, yang dimana anak yang berhadapan dengan hukum seringkali terstigma negatif, yang dapat mempengaruhi reintegritas mereka dalam masyarakat. Sekian dari saya. Terima kasih.